Saya udah jadiin co-host, Pak. Bu Wiwit juga udah saya jadiin co-host. Welcome, Pak Heru. Selamat pagi, Bu Wiwit, Pagi, silakan. Bu Ana, sorry agak terlambat. Selamat pagi, Bu Ana. Meeting. Ya, nggak Mbak apa-apa. Wiwit, Sudah boleh saya jadikan share? co-host. Mbak Wit. Ya, Pak. Oke. Saya pindah ke laptop dulu switch ya, Pak. Oke, mungkin sebelum lagi mempersiapkan set screen-nya, terima kasih Bapak Ibu semua, Mas Willy atas kesempatannya kepada tim BPRM untuk berbagi di session hari ini. Perkenalkan, nama saya Andi Sumaryanto sebagai Head of BPRM. Senang sekali hari ini, di pagi hari ini, kita diberikan kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman agen BE, BP, terkait dengan nilai investasi. Pada kesempatan pagi ini kita ditemani oleh Mas Putu Hal Arifin dari BPRM, kemudian Mbak Novi Nomi dari Agency Relation, yang akan berbagi kepada Bapak Ibu semua atas materi yang mungkin sangat cocok ya untuk kita bahas, karena banyak sekali pertanyaan ataupun informasi yang ingin Bapak Ibu ketahui terkait dengan nilai investasi gitu ya. Di dalam materi ini kita bagi menjadi dua bagian besar, yaitu pertama terkait dengan informasi biaya-biaya gitu ya. Kita akan kasih gambaran umum terkait dengan biaya-biaya, apa itu biaya asuransi, biaya administrasi ya, kemudian biaya-biaya yang lain, kemudian ketentuannya seperti apa gitu. Bahkan juga informasi umum terkait dengan harga unit. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian kedua adalah terkait dengan FAQ. Nah, nanti kita akan share nih pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul dari para agent maupun admin kepada BPR yang sekiranya kita bisa berbagi informasi tersebut. Ya, diharapkan dengan informasi yang kita bisa berikan, semakin paham lagi kita, semakin lebih mengerti lagi atas proses yang ada di kantor pusat. Ya, kenapa sih ini cocok kita bawakan? Karena banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang kita terima itu terkait dengan misalnya, kenapa ya nasabah saya mendapatkan surat notifikasi informasi nilai NI gitu. Ada juga yang bertanya, kenapa biaya COI-COR-nya nasabah kami itu di tahun keempat kenapa lebih rendah dibandingkan tahun kedua dan ketiga. Contoh lagi, misalnya polisnya kenapa nasabah saya lapse ya, padahal bayar kok gitu preminya. Kemudian kalau nasabah saya ingin mendapatkan surat laporan pernyataan transaksi, bagaimana prosesnya? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, oleh karena itu, kami di sini mencoba menjawab ataupun berbagi informasi ke Bapak Ibu semua. Diharapkan informasi ini sangat berguna. Namun sekiranya apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum diketahui, yang belum bisa dijawab oleh kami di sini, kami minta waktu, nanti tinggal di-drop saja emailnya ataupun chatnya, nanti kita akan coba koordinasi dan kita akan get back to Bapak Ibu gitu ya atas informasi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kami. Nah, nanti dari sisi presentasinya, selain saya tadi, sesi pertama akan dibawakan oleh Mas Putu terkait dengan biaya-biaya, kemudian nanti part yang kedua akan dibawakan oleh Mbak Nomi. Ya, dari situ setelah kami jelaskan, sekiranya nanti ada pertanyaan, dipersilakan nanti kita bisa open session untuk kita bahas bareng-bareng. Demikian, terima kasih Mas Willy, saya kembalikan ke MC-nya. Terima kasih, selamat pagi semua, salam sehat dan bahagia. Ini udah kelihatan ya, saya share. Sudah. Bagus. Siap, sudah Pak. Oke, Pak. Thank you. Silakan. Yang mau ini siapa nanti? Mbak Naomi ya? Oke, Mas Putu, silakan Mas Putu. Boleh. Terima kasih Bapak Willy untuk MC-nya. Terima kasih Pak Adi Sumaryanto sebagai Head of BPRM ASN.
Perkenalkan, saya Putuhal Arifin dari BPR ASN. Seperti yang sudah Pak Andi informasikan sebelumnya, nasabah Bapak Ibu sekalian, itu kan banyak yang menanyakan mengenai nilai investasi. Kenapa sih nasabahnya sudah bayar secara rutin, tapi masih dikirimkan pemberitahuan nilai investasi untuk melakukan pembayaran ataupun top up single. Nah, oleh karena itu banyak nih rekan Bapak atau Ibu sekalian yang harus Bapak Ibu penting ketahui. Yang pertama itu adalah mengenai biaya. Apa sih itu biaya? Biaya itu adalah pengeluaran yang dibebankan atas polis termasuk dalam biaya akuisisi, biaya asuransi atau biaya coy-cor, dan biaya administrasi. Nah, untuk penjelasan mengenai biaya akuisisi itu adalah pengeluaran sehubungan dengan adanya permohonan pertanggungan dan penerbitan polis, antara lain meliputi pemeriksaan kesehatan, pengadaan polis, pencetakan dokumen, terus pengeluaran lapangan, pengeluaran pos, telekomunikasi, dan remunerasi karyawan dan agen. Nah, untuk yang kedua, biaya asuransi atau yang biasa kita sering sebut itu biaya coy dan cor. Biaya tersebut adalah pengeluaran sehubungan dengan adanya pertanggungan yang diberikan Allianz kepada nasabah sesuai dengan buku polis itu. Yang ketiga adalah biaya administrasi. Biaya administrasi itu adalah pengeluaran sehubungan dengan adanya biaya administrasi polis setiap bulannya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengalokasian unit ya Bapak Ibu sekalian. Pengalokasian unit itu adalah pembentukan unit pada tanggal polis mulai berlaku dilakukan berdasarkan harga jual atau harga offer pada tanggal polis mulai berlaku. Nah, yang kedua, pembentukan polis setelah tanggal polis mulai berlaku dilakukan berdasarkan harga jual pada hari kerja berikutnya dari tanggal penerimaan premi yang dibayarkan oleh nasabah Bapak Ibu diterima oleh kantor pusat Allianz yang ada di Jakarta. Seperti itu. Nah, yang ketiga, pembentukan unit dari premi berkala dari nasabah Bapak Ibu yang dibayarkan dengan alokasi ketentuan sebagai berikut. Tahun pertama, alokasi yang masuk ke nilai investasi nasabah Bapak Ibu apabila nasabah Bapak Ibu membayarkan itu adalah 25%. Ini dalam bentuk rupiah ya Bapak Ibu sekalian ya. Terus di tahun kedua itu adalah 60%. Di tahun ketiga adalah 85%. Tahun keempat dan tahun kelima itu sama 92,50%. Di tahun ke-6 dan seterusnya itu adalah 105,26%. Contohnya apabila nasabah Bapak Ibu memiliki premi sebesar 1 juta. Nah, di tahun pertama dalam bentuk rupiah yang masuk ke nilai investasi Bapak atau Ibu sekalian itu adalah 250.000. Nah, begitu seterusnya apabila nanti masuk tahun kedua, masuknya naik tuh jadi 60% atau 600.000. Ini dalam bentuk rupiah ya Bapak Ibu sekalian ya. Terus tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, sampai dengan tahun ke-6 dan seterusnya itu sesuai dengan informasi yang ada di sini gitu. 105,26. Selanjutnya Pak Heru boleh di next. Yang kedua adalah biaya-biaya yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Ini saya akan menginformasikan mengenai rincian dan besaran biaya yang dibebankan pada polis adalah sebagai berikut. Yang biaya akuisisi atau yang sering kita sebut itu non alokasi ya, unalokasi seperti itu. Itu adalah biaya yang dibebankan pada premi berkala sesuai dengan ketentuan. Ini sama ya dengan polis dalam mata uang rupiah. Tahun pertama itu yang unalokasi atau yang akuisisi itu adalah 75% dari premi berkala.
tahun kedua itu adalah 40% dari premi berkala, tahun ketiga 15% dari premi berkala, tahun keempat dan kelima sama 7,5% dari premi berkala, di tahun ke-6 sampai dengan seterusnya itu adalah 0 ya akuisisinya. Untuk biaya akuisisi ini belum termasuk harga selisih harga jual dan harga beli sebesar 5%. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua itu adalah biaya asuransi. Biaya asuransi dibebankan sejak tanggal polis mulai berlaku melalui pemotongan unit setiap bulan selama polis masih berlaku. Nah, khusus pemotongan unit untuk biaya asuransi tahun pertama akan diangsur selama 24 bulan mulai bulan ke-13 sampai dengan bulan ke-36 bersamaan dengan pemotongan biaya asuransi di tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi untuk biaya asuransi tahun pertama itu ditangguhkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti akan dipotong itu 50% di bulan ke-13 sampai dengan ke-36 atau 50% di tahun kedua dan 50% lagi di tahun ketiga. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang biaya asuransi ini tergantung dari termasuk jenis yang tidak terbatas. Contohnya besaran pertanggungan asuransi dasar dan asuransi tambahan apabila ada rider-rider yang diambil oleh nasabah Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua, usia tertanggung dari waktu ke waktu. Biasanya itu untuk biaya asuransi setiap tahunnya itu akan ada kenaikan seperti itu. Terus jenis kelamin tertanggung, dan yang keempat itu kondisi kesehatan, pekerjaan, dan hobi tertanggung. Bisa di next, Pak Heru. Terima kasih. Untuk yang ketiga itu biaya-biaya atau biaya administrasi. Biaya administrasi itu dibebankan sebesar 27.500 sejak tanggal polis mulai berlaku. Biaya administrasi di tahun pertama akan diangsur selama 12 bulan mulai bulan ke-13. Jadi sama kayak biaya asuransi, itu biaya administrasi di tahun pertama itu tidak dipotong atau ditangguhkan. Nah, akan dipotong itu di bulan ke-13 sampai dengan ke-24. Dia dipotongnya enggak 50%, tapi langsung 100%, 27.500 ya Bapak Ibu sekalian. Terus ada lagi pemotongan unit untuk biaya administrasi dan biaya asuransi. Selama 2 tahun pertama, pemotongan unit untuk biaya administrasi dan biaya asuransi akan dipotong dari nilai investasi premi berkala. Apabila nasabah melakukan penebusan atau surrender, polis terjadi, maka biaya administrasi dan biaya asuransi terhutang akan mengurangi nilai investasi nasabah Bapak Ibu sekalian dari premi berkala dan premi top up single. Premi top up. Nah, yang kedua adalah setelah 2 tahun pertama, pemotongan unit untuk biaya administrasi dan biaya asuransi akan dipotong dari nilai investasi premi berkala terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya nanti premi berkalanya tidak cukup, apabila premi berkala tidak cukup, maka biaya administrasi dan biaya asuransi akan dipotong dari nilai investasi top up single, seperti itu. Selanjutnya Pak Heru. Nah, terus ada juga nih informasi mengenai yang Bapak Ibu kalian harus ketahui. Yang pertama adalah unit. Apa sih itu unit? Unit adalah satuan penyertaan investasi nasabah Bapak Ibu berdasarkan nilai investasi dari polis. Terus ada lagi nilai investasi. Nilai investasi itu adalah nilai dari saldo unit atas polis berdasarkan dengan harga unit. Terus harga unit itu adalah apa? Harga unit adalah satuan harga yang dihasilkan dari perhitungan nilai per unit. Harga unit terdiri dari harga jual atau harga offer dan harga beli atau harga bid yang masing-masing nilainya akan ditentukan
pada setiap hari kerja. Harga jual atau harga offer adalah harga unit yang kami terapkan pada unit setiap transaksi pengalokasian unit dan premi. Nah, contohnya yang kita pakai harga offer itu adalah nasabah melakukan pembayaran premi, nasabah melakukan top up single, dan nasabah melakukan switching. Itu dia pakai harga offer. Harga beli unit atau harga bid adalah nilai dari unit yang kami terapkan pada unit untuk setiap transaksi yang mengambil nilai investasi dari nasabah Bapak Ibu sekalian. Contohnya itu adalah surrender dan withdrawal. Kalau surrender dan withdrawal kita pakainya adalah harga bid. Selisih antara harga bid dan offer itu adalah 5%. Itu. Terus lagi ada premi. Premi itu adalah sejumlah uang yang nasabah Bapak Ibu bayarkan kepada kami Allianz sehubungan dengan pertanggungan sesuai dengan apa yang ada di perjanjian dalam polis seperti itu. Nah, untuk premi dia biasanya ada dua, isinya ada satu premi berkala atau premi basic, yang satu lagi adalah premi top up berkala atau top up reguler. Nah, premi berkala itu apa? Premi berkala adalah premi yang besarnya sama dan wajib dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan polis. Sama nih seperti yang top up berkala. Top up berkala itu adalah premi yang besarannya sama dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran premi berkala untuk dialokasikan sebagai investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan polis. Nah, yang terakhir itu adalah top up single. Top up single adalah premi yang besarannya bervariasi dan dapat dibayarkan setiap saat untuk dialokasikan sebagai investasi sesuai syarat dan ketentuan polis. Nah, untuk yang top up single itu kan besarannya variasi, cuman kita ada minimalnya. Minimal itu adalah sebesar 1 juta. Nah, untuk besarannya setelah di atas 1 juta itu terserah keinginan dari nasabah, dan status polisnya itu harus enforce. Kalau misalnya polis lapse dia mau top up single, tidak bisa ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin cukup itu aja untuk penjelasan mengenai unit link dari saya. Selanjutnya untuk FAQ akan dibawakan oleh Ibu Novi Nomi. Dipersilakan Ibu Novi Nomi. Terima kasih. Thank you Putu. Sebelum masuk ke Ibu Novi, saya cuma ingin memberikan catatan kepada Bapak Ibu semua bahwa materi yang kita share ini mohon dapat tidak disebarluaskan atau di-share ke pihak eksternal, baik bentuk apapun, baik bentuk video ataupun foto, karena materi ini adalah sifatnya internal Allianz ya, jadi bersifat rahasia. Oke. Terima kasih Putu atas informasinya. Nomi bisa di-share FAQ-nya, Nov. Terima kasih. Ya, baik, Pak. Ya, halo, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Andi, Mas Putu untuk informasi sebelumnya. Saya Naomi Novi dari Agency Relation ya. Di sini saya membawakan FAQ di mana banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu ataupun nasabah yang kami terima ya, seperti itu. Ya, untuk pertanyaan pertama, di sini nasabah selalu bayar premi secara reguler. Namun kenapa ya menerima surat pemberitahuan nilai investasi? Nah, untuk surat pemberitahuan nilai investasi ini dikeluarkan apabila total nilai investasi nasabah itu sudah tidak mencukupi untuk 3 kali total biaya-biaya asuransi setiap bulannya. Jadi secara otomatis suratnya akan keluar ya apabila 3 kali dari total biaya asuransi ini investasinya ini nggak cukup sama sekali, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah diperlukan top up single jika nasabah membayar premi secara reguler? Nah, di sini sebenarnya untuk top up single sendiri tidak diharuskan ya, tetapi kami sangat menyarankan nasabah tuh untuk melakukan top up single secara berkala, karena top up single sendiri kan akan menambah nilai investasi nih, dan secara otomatis dia akan menambah dana investasi dan akan membuat biaya cecernya itu bisa dipotong dari nilai investasi itu sendiri, seperti itu.
Untuk preminya sendiri, jika nasabah terus membayar secara berkala itu, pastinya akan dialokasikan ya ke nilai investasi sesuai dengan tahun-tahunnya yang berjalannya nasabah, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Putu tadi, tahun pertama 25%, tahun kedua 60%, dan sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwa di sini untuk biaya asuransi itu dibebankan sejak mulai berlaku melalui pemotongan unit setiap bulannya selama polis masih berlaku. Nah, untuk informasinya, di tahun pertama, itu untuk biaya asuransi sendiri itu tidak dibebankan ya, Bapak Ibu. Jadi, akan dibebankan diangsur selama 2 tahun, mulai di bulan ke-13 sampai 36. Nah, dari bulan ke-13 itu, kita akan memotong biaya asuransi itu 50% setiap bulannya sampai bulan ke-36. Lalu, di tahun keduanya, itu kan karena tadi ada biaya yang terhutangnya atau tidak dipotong sebelumnya di tahun pertama, itu di bulan ke-13 itu kita memotong mulai 50% untuk biaya tahun pertama yang tertunggak, ditambah dengan 100% biaya asuransi tahun keduanya, tahun berjalannya sendiri. Seperti itu. Nah, di tahun ketiga pun sama seperti tahun kedua, akan ada pemotongan 50% untuk tahun pertama dan 100% untuk tahun ketiga atau bulan berjalannya. Lalu di tahun keempat sampai tahun seterusnya, itu hanya dipotong biaya bulan berjalannya atau 100% untuk biaya di bulan berjalan tersebut. Seperti itu. Next, Pak Heru. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Saya lihat terdapat perbedaan antara nilai investasi di ASN Portal dengan Agency Connect. Itu kan berbeda. Saya harus lihat yang mana ya, gitu kan? Bingung nih, pada bingung yang mau lihat yang mana ya. Jadi kalau kami sih lebih menyarankan data itu mengacu pada Agency Connect. Karena Agency Connect itu kan mirroring nih dengan sistemnya yang di pusat ya. Seperti itu daripada portal agent ya, seperti itu, portal ASN. Nah, pertanyaan keempat nih, informasi nilai investasi di Easy Connect dan Agency Connect, saya harus lihat di mana? Next, Pak Heru. Nah, untuk melihat di Easy Connect, caranya pilih ke menu polis, lalu masukkan nomor polis, lalu detail polis, dan informasi data investasi. Next. Sedangkan di Agency Connect, itu kan khusus agent ya pastinya, itu di menu information, police list, advanced search, masukkan nomor polis di kolom police number, search di bawah, klik nomor polis, dan lihat investment-nya. Seperti itu. Next. Kita turun premi, tetapi kenapa mendapatkan pendingan, yaitu nasabah harus menambah premi. Faktor penyebabnya apa ya? Nah, seperti tadi informasi dari Mas Putu juga ada ya, ini beberapa hal yang perlu kita melakukan pengecekan nih sebelum melakukan perubahan premi ya, turun premi ataupun naik premi, seperti itu. Usia pertanggungan ataupun manfaat termasuk asuransi biaya asuransi yang belum dibebankan pada tahun pertama, yang akan dikenakan di tahun ketiga, tahun kedua, biaya akuisisi, dan pengalokasian unit. Biasanya kalau turun premi ini, walaupun dia turun, tetap dimintakan penambahan premi itu, biasanya sih kalau melakukan perubahan di tahun kedua dan tahun ketiga. Karena secara otomatis dia kan ada double premi nih di tahun pertama dan di tahun berjalannya kan. Jadi otomatis dengan preminya turun, biaya tahun pertama pun kan tetap sama kan pemotongannya ya. Itu yang menyebabkan biasanya premi itu tidak dapat dirubah menjadi turun, tapi malah kita tetap minta penambahan premi. Seperti itu. Nah, nasabah memiliki 2 polis yang sama seperti tahun polis, coverage, jumlah premi, jenis fund. Namun, kenapa nilai investasinya berbeda? Nah, ini juga kita sama nih harus melihat beberapa faktor ya. Faktor perbedaan dan perlu dilakukan pengecekan juga. Contohnya, apakah pertanggungannya sama? Jika dicek berbeda, kita harus cek juga nih usia tertanggungnya, jenis pertanggungannya, termasuk asuransi tambahannya, lalu jenis kelaminnya, lalu kondisi kesehatannya, apakah pernah ada extra premi atau loading premi. Next.
Nah, ada juga nih jatuh tempo polis di depan, tapi kenapa statusnya lapse ya? Nah, kita lihat lagi untuk polisnya, dia ada di tahun keberapa sih? Dan penyebab lapse-nya itu karena apa? Nah, penyebab lapse itu kalau dikarenakan nilai investasi tidak cukup untuk pemotongan biaya-biaya asuransi kan. Selain itu, karena biasanya adanya riwayat penarikan dana sebagian, perubahan polis maupun pembayaran premi yang tidak tepat waktu. Ini juga bisa dilihat dari pasal pembayaran premi berkala terhenti atau ya Bapak Ibu seperti itu. Dampak dari polis yang kena loading atau ekstra premi terhadap nilai investasi dan biaya asuransi. Nah, ini polis yang dikenakan loading atau ekstra premi, maka akan mempengaruhi besarnya biaya asuransi pastinya. Jadi, jika nasabah ini terkena loading nih 50%, biayanya itu, biaya asuransinya tuh sebelum terkena loading itu sebenarnya 20.000, sedangkan pada saat dia kena 50% loadingnya, jadi dikenakan biaya menjadi 30.000, karena kita akan menghitung 50%-nya dari 20.000 adalah 10.000. Jadi 20.000 ditambah 10.000 loadingnya jadi 30.000 seperti itu. Jadi secara otomatis biaya makin besar, nilai investasi yang terbentuk juga makin sedikit karena pemotongan biaya tersebut. Nah, ada lagi pertanyaan, jika ada pengajuan klaim meninggal, tetapi status klaimnya ditolak, apakah nilai investasi akan otomatis dibayarkan ke ahli waris? Atau ahli waris harus mengajukan surrender atau penutupan polis terlebih dahulu? Nah, jika memang klaimnya ditolak, secara otomatis tidak perlu mengajukan penutupan polis atau surrender, karena alians ini akan langsung memproses pembayaran nilai investasinya tanpa pengajuan surrender, dan dana akan diberikan atau ditransfer kepada ahli waris yang tertera di dalam polis. Next, Pak Heru. Nah, apa konsekuensi atau akibat dari nilai investasi asuransi unit link saat turun? Pastinya ada akibatnya ya, dan ada konsekuensinya. Jika nilai investasi turun yang menyebabkan NI tidak cukup membayar biaya asuransi yang terbentuk setiap bulannya, secara otomatis polis akan lapse dan nasabah tidak tercover lagi oleh Allianz. Jika diperkirakan nilai investasi tidak mencukupi untuk pemotongan biaya sebanyak 3 kali jatuh tempo atau 3 bulan, maka nasabah akan menerima surat pemberitahuan terkait nilai investasinya tersebut. Di sini kami menyarankan nasabah atau Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan secara berkala di Easy Connect ataupun Agency Connect untuk melihat nilai investasinya. Dan kami juga menyarankan kepada nasabah selalu membayarkan polis secara tepat waktu dan melakukan top up single secara reguler jika diperlukan. Nah, ada juga nih pertanyaan, kenapa nilai investasi yang tertera di polis, di proposal ilustrasi SPAJ berbeda dengan keadaan sebenarnya? Beberapa faktor penyebabnya adalah asumsi tingkat investasi per tahun pada ilustrasi dari kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi di masa yang akan datang. Cek riwayat apakah pernah melakukan penarikan, perubahan polis, tidak melakukan pembayaran secara teratur, atau tidak. Proyeksi nilai investasi per tahun tidak dijamin dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kinerja dana investasinya pastinya. Alokasi biaya-biaya seperti akuisisi, asuransi tambahan, biaya administrasi, dan sebagainya. Investasi di instrumen pasar modal mengandung resiko pasar. Next. Nah, setiap tahun untuk biaya CICR nasabah naik karena usia, namun persentase kenaikannya berapa persen? Kenaikan biaya CICR bervariasi dipengaruhi beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, merokok atau tidak, kondisi kesehatan, semakin tua semakin tinggi resikonya sehingga biaya yang dikenakan akan semakin besar. Untuk mengetahui kenaikan biaya CICR, nasabah dapat mengetahui pada laporan transaksi setiap bulannya atau bisa melihat di Easy Connect.
Nah, ada lagi pertanyaan, jika nasabah ajukan perubahan di bulan ke-15, lalu nasabah melakukan perubahan finansial, kapan biaya asuransi dengan manfaat baru efektif berlaku? Biaya asuransi dengan manfaat baru efektif berlaku di next Joy atau di jadwal pendapatan biaya asuransi selanjutnya. Nasabah melakukan penurunan premi berkala karena adanya perubahan penurunan dari pertanggungan manfaat. Tetapi kenapa selalu penurunan pertanggungan serta manfaatnya, tetapi menerima surat pemberitahuan nilai investasi? Kita harus perhatikan juga biaya-biaya yang dikenakan. Tahun polis, balik lagi ke yang belum dibayarkan. Apakah nilai investasinya cukup membayar biaya-biaya coy-cor 3 bulan ke depan atau tidak? Seperti itu. Next, Pak Heru. Nah, berapa besar biaya top up agar polis tetap aman atau aktif? Untuk top up sendiri, minimum 3 kali biaya coy-cor dan biaya admin. Diperhitungkan 3 bulan ya, 3 kali jatuh tempo. Kami juga menyarankan nasabah untuk melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan nilai investasi di Easy Connect. Kami juga menyarankan nasabah selalu melakukan pembayaran premi secara teratur atau tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo polisnya ya. Nah, nasabah ingin mendapatkan pernyataan transaksi tapi belum punya alamat email. Apa yang dapat dilakukan? Untuk mendaftarkan alamat email, nasabah bisa menghubungi Allianz Care di 1500136 atau bisa email ke kontak@allianz.co.id. Itu untuk nasabah ya. Untuk agen dapat mengirimkan email ke BPR ASN untuk permintaan pernyataan transaksi. PT akan dikirimkan oleh BPR kepada agennya langsung. Seperti itu. Nah, ada juga nih, ada perbedaan pertanyaan pernyataan transaksi dan ringkasan transaksi tahunan. Pernyataan transaksi diterbitkan setiap bulan, berisi informasi mengenai semua transaksi atas pilihan investasi yang Anda pilih beserta saldo unit atas polis untuk masing-masing pilihan investasi tersebut. Pernyataan transaksi akhir tahun itu per 31 Desember. Kalau ringkasan transaksi tahunan, berisi informasi mengenai ringkasan semua transaksi selama setahun, yaitu dari Januari sampai dengan Desember. Next, Pak Heru. Nasabah tetap mengajukan top up namun tidak mengisi form. Apakah dana top up itu menjadi suspend atau masuk ke renewal atau premi lanjutan ya? Dana top up akan masuk ke suspend. Nah, nasabah harus mengisi formulir top up dan ajukan untuk dana yang ada di suspend itu dialihkan untuk alokasi top up-nya. Seperti itu. Nah, untuk kenaikan biaya administrasi dari 26.500 ke 27.500 berlaku sejak kapan dan apakah ada memonya? Untuk perubahan tersebut, kami memiliki memo pertanggal 25 Januari 2019 perihal peluncuran asuransi tambahan rider HSCP dan HSCP Syariah, serta memperbaharui Flexi Account Plus dan Alicia Protection Plus, yang salah satunya menginformasikan biaya administrasinya sebesar 27.500. Nah, ada lagi pertanyaan, jika nasabah selalu bayar rutin sebelum jatuh tempo, apakah perlu melakukan top up? Pengecekan secara berkala harus dilakukan untuk memastikan kecukupan nilai investasi. Perlu juga dilakukan pengecekan apakah nasabah pernah melakukan beberapa kondisi seperti penarikan dana, atau adanya perubahan uang pertanggungan, penambahan premi, upgrade plan, atau penurunan premi tersebut. Perubahan ya. Next. Nah, apabila nasabah tidak mendapatkan laporan transaksi, caranya, jika nasabah tidak memiliki alamat email yang terdaftar di Allianz, Bapak Ibu dapat membantu mengirimkan pernyataan transaksi ke alamat email nasabah langsung melalui Agency Connect tanpa perlu download terlebih dahulu. Caranya, ke information, lalu ke dokumen, ke transaction statement, masukkan nomor polis di kotak sebelah polis number, consolidate statement list, checklist file yang akan dikirim, lalu klik send email. Next. Dan nasabah juga dapat mendownload sendiri untuk PT-nya melalui Easy Connect. Caranya,
klik dokumen, pilih nomor polis, dokumen transaction, pilih laporan transaksi yang mau diunduh. Next. Nah, ini jika nasabah belum terdaftar di Easy Connect. Nasabah juga dapat langsung download melalui Easy Connect tanpa perlu login. Nasabah hanya perlu mengisi nomor polis, alamat email, dan nomor HP yang terdaftar di Allianz, pilih periode yang diinginkan. Nah, agar nasabah bisa dikirimkan e-statement, nasabah juga dapat menghubungi Allianz Care agar dapat mendaftarkan emailnya. Seperti itu. Nasabah perlu laporan pernyataan transaksi untuk pelaporan pajak. Seperti yang tadi, nasabah dapat menggunakan laporan transaksi akhir tahun atau periode bulan Desember 1 sampai 31 Desember dengan login, information, dokumen, transaksi statement, masukkan nomor polis di kotak sebelah polis number, consolidate statement list, checklist file yang akan dikirim, lalu klik send. Nasabah juga bisa mendownload melalui Easy Connect tanpa login, seperti yang tadi saya informasikan. Lalu masuk ke halaman Easy Connect, klik dokumen transaction, masukkan nomor polis, klik verifikasi email atau telepon yang terdaftar di Allianz, masukkan alamat email yang terdaftar, pilih periode transaksi. Agent juga dapat, atau Bapak Ibu juga dapat mengirimkan laporan pernyataan transaksi via portal Easy Connect tanpa login ke nasabah dengan cara yang sama seperti di atas. Next, Pak Heru. Di sini panduan cepat unduhnya ya untuk pernyataan transaksi atau laporan transaksi di Easy Connect dengan login. Seperti tadi, pilih dokumen, lalu pilih nomor polis, dokumen transaksi, pilih laporan transaksi yang mau diunduh. Next. Lalu pernyataan transaksi di Easy Connect tanpa login. Caranya, buka halaman Allianz Easy Connect, klik unduh laporan transaksi. Lalu pop-up akan muncul. Lalu masukkan nomor polis dan alamat email beserta tahun dan bulan generate laporan transaksi. Lalu jika ditemukan, maka akan muncul nama dokumen laporan transaksi, klik nama file hasil unduhan, masukkan password pemegang polis dengan tanggal, bulan, dan tahun. Halaman PDF akan terbuka dengan persyaratan PDF Reader sudah terinstall dan akan keluar pernyataan transaksinya. Next. Ini panduan cepat pernyataan transaksi di Agency Connect. Caranya information, dokumen, transaksi statement, masukkan nomor polis di kotak sebelah polis number, lalu consolidate statement list, checklist file yang akan dikirim, lalu klik send. Next. Ini adalah untuk melakukan pendownloadan billing statement di Agency Connect. Caranya, information, dokumen, billing statement, masukkan nomor polis di kotak sebelah polis number. Next. Sudah selesai. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan kepada hostnya. Oke, terima kasih buat Ibu Naomi dan Pak Arifin juga tadi udah kasih banyak informasi juga terkait biaya akuisisi, biaya investasi sampai tahap-tahap seperti tadi, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dikirim di email oleh nasabah-nasabah. Nah, itu seperti apa? Oke, mungkin kita lanjut ke sesi Q&A ya. Q&A mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Sini. Oke, pagi semua. Pagi, silakan Pak Andri. Ya, dengan Andri ya. Baik, saya ada yang mau saya tanyakan. Terima kasih ya Bapak Ibu dari kantor pusat Allianz, teman-teman.
Ini perihal ada nasabah saya gitu ya, terima di mana polis sudah berjalan itu 1 tahun lebih ya, belum 2 tahun. Polisnya ini dia syariah gitu ya, polisnya ini syariah. Lalu dia terima polis kalau polisnya itu harus segera di top up agar nilai investasi dan BI-nya bisa berjalan dan statusnya lapse. Nah, pertanyaan saya adalah saya lihat di Agency Connect dan ASN Portal saya statusnya masih aktif gitu ya. Nah, apabila dia nasabah kita dia terima email gitu ya, terima email lalu dia dinyatakan bahwa polisnya tidak aktif, apakah statusnya itu kan berarti lapse. Nah, misalkan kalau dia statusnya lapse hanya karena biaya asuransinya yang terbebani tidak cukup gitu ya, akibat dari nilai investasinya, apakah masa tunggunya akan ulang lagi? Maksudnya masa tunggu dalam manfaat proteksi yang dia terima gitu ya. Nah, itu pertanyaan saya. Lalu bagaimana kita, maksudnya gini, bagaimana kita menghandle, menyampaikan ke nasabah gitu ya dengan baik dan benar, karena pada waktu kita membuat proposal ilustrasi tersebut, gitu ya, biaya asuransinya itu kan biasanya kan sudah jelas, tapi mereka kan tiba-tiba, dan untuk kita buat proposal yang baik itu unapplied premiumnya atau nilai investasinya yang baik seperti apa? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya, tidak on cam. Tolong Novi dan Putu tolong dijawab dulu. Ya, terima kasih. Di sini saya coba jawab ya. Kalau untuk polis lapse ya, kan ditanyakan apakah ada masa tunggu atau tidak. Sebenarnya untuk pemulihan polis sendiri, jika memang nasabah pemulihannya secara rein auto, secara otomatis berarti di Allianz, itu tidak dikenakan masa tunggu, dan itu biasanya kurang dari 90 hari untuk lapse-nya ya, masa lapse-nya. Nah, jika nasabah yang secara otomatis dia menggunakan formulir pemulihan dikarenakan ada klaim, ada loading, atau tidak clean cash lah, seperti itu memang dikenakan masa tunggu lagi dari awal, seperti itu. Oke. Saya tambahkan, Pak Andri, tadi pertama terkait dengan pemulihan polis, clear ya. Sepanjang polisnya itu lapse, tapi kurang dari 90 hari, itu dapat dilakukan rein. Gitu. Pas sudah disetujui dengan rein, maka tidak ada namanya masa tunggu. Tetapi jika ternyata dari proses itu ternyata nasabah di atas 90 hari, atau mungkin nasabah sudah pernah ada klaim, kayak gitu ya, itu harus dilakukan review ulang oleh pihak underwriting. Nah, dari setelah review ulang oleh underwriting, maka diminta untuk melakukan pemulihan form gitu. Nah, dengan mengisi formulir itu berarti itu masa tunggunya harus menyesuaikan atas kapan polis itu diaktifkan. Itu satu. Yang kedua, menjawab pertanyaan adalah polisnya baru 1 tahun nih, tapi kok terima surat kayak gitu. Di satu sisi Agency Connect dan portalnya masih aktif. Betul, dengan menerima surat itu pun sebenarnya warning kepada nasabah, hai nasabah, polis Anda sebenarnya tidak akan cukup untuk membayar coy-cor 3 bulan ke depan. Ya, status polisnya itu masih aktif gitu. Tetapi warning kepada nasabah akan lapse loh kalau misalnya nasabah tidak melakukan pembayaran untuk melakukan top up gitu, karena diperkirakan coy-cor nilai investasi yang ada hanya cukup kurang dari 3 bulan. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Yang ketiga, bagaimana cara menghandle-nya dengan baik dan benar pada saat kan saya buat nih proposalnya di ilustrasi gitu ya. Nah, sekalian menjawab tadi pertanyaan di chat saya baca, di proposal ilustrasi itu pertama, kita menggunakan proyeksi data sebelumnya. Jadi kalau kita bilang tingkat bunganya rate-nya adalah 10%. Kita melihat proyeksi tahun sebelumnya, bukan kondisi saat ini. Nah,
pada saat melihat kondisi sebelumnya pasti berbeda kan. Nah, oleh karena ini juga harus diketahui bahwa apa yang menjadi proposal dan ilustrasi itu bukan fakta sebenarnya, tapi hanya proyeksi. Itu satu. Yang kedua, bahwa nilai biaya-biaya yang tertunggak, biaya-biaya tertunggak seperti di tahun kedua dan ketiga itu di proposal itu tidak ada. Oleh karena itu, kenapa kalau bisa bicaranya adalah 10.000 ya nggak terhitung karena sebenarnya akan dibebankan di tahun kedua dan ketiga gitu. Nah itu salah satu yang sebenarnya harus disampaikan kepada nasabah bahwa sebenarnya kalau ngomongin ilustrasi hanya sebagai ilustrasi, sebagai proyeksi, kemudian juga dilihat lagi di berjalannya proses polis itu apakah ada biaya tertunggak yang belum dibayarkan, apakah pernah ada loading, premi gitu ya, atau pernah ada withdrawal di tengah jalan, itu akan mempengaruhi dari sisi proses ilustrasinya juga. Semoga bisa menjawab Pak Andri. Oke, Pak Andi. Saya terima kasih jawabannya. Saya masih ada yang saya perlu tahu kembali. Pertama, nasabah terima pemberitahuannya itu, statusnya itu lapse. Lalu dia cek Easy Connect-nya, statusnya lapse. Jadi bukannya statusnya tidak lapse ya, nasabah statusnya lapse. Lalu yang kedua, instrumen untuk ekonomi, untuk nilai investasinya itu, saya melihatnya teman-teman di aliansi itu tidak transparan ke nasabah. Gitu ya, harusnya transparan jadi nasabah bisa melihat kenapa dia naik, khususnya untuk yang terima surat gitu ya, harus ada historinya gitu ya, harus ada historinya karena waktu kita buat proposal ke nasabah kita kan bicara tentang kenaikan premi sudah akan ada di tahun keberapa, kan di sistem Discover seperti itu tuh. Lalu kita jelaskan ke nasabah selalu untuk asumsinya untuk investasinya yang terendah karena memang nasabah fokusnya tidak di sana. Cuma kan ini kan ada biaya-biaya yang terjadi kenaikan atau terjadi inflasi. Nah ini statusnya nasabah misalkan dia in case tidak ada main CU, tidak apa, nasabah saya seperti ini nih. Nah justru saya kaget tapi tidak bisa melihat historinya. Histori pada waktu nggak lama gitu ya, hanya 1,5 tahun. Apakah nasabah bisa melihat histori dari biaya-biaya tersebut dari Easy Connect ataupun kita sebagai agent dari agensi Connect kita? Nah itu kita perlu support seperti itu. Artinya nasabah-nasabah kita itu kan mengerti ya, nasabah-nasabah kita itu beberapa memang paham. Jadi kita cara menyampaikannya harus proper gitu Pak Andi. Gitu. Bisa dibantu ya Pak Andi, coba dijawab. Terima kasih Pak Andi. Basically Pak Andri, biaya-biaya itu sebenarnya ada di sistem Agency Connect maupun Easy Connect. Jadi nasabah bisa lihat tuh berapa biaya-biaya yang memang dikenakan di setiap bulannya. Itu satu. Yang kedua, untuk mengetahui biayanya pun sebenarnya nasabah bisa mendownload ataupun melihat pernyataan transaksi. Seperti itu. Jadi bisa dilihat dari informasi yang tersedia. Yang ketiga, informasi terkait dengan biaya-biaya itu di dalam polis juga ada, gitu ya. Tahun pertama seperti apa tadi sudah dijelaskan oleh Putu, tahun kedua bagaimana, alokasi preminya bagaimana dan sebagainya itu ada, gitu. Nah, kemudian yang menjawab itu penjelasan transparansi dari sisi perusahaan. Kemudian dari sisi tadi polisnya lapse, kita harus lihat sih Pak, kalau nanti kalau memang itu kan case ya, case dalam arti kok pemberitahuan itu polisnya sudah lapse gitu ya, terus kemudian di Agency Connect dan portalnya masih aktif gitu. Nah itu harus dilihat sih Pak. Saya nggak bisa menjawabnya sekarang, tapi secara proses yang kita lakukan saat ini adalah bicara surat pemberitahuan nilai investasi yang menyatakan nasabah diminta untuk melakukan top up atau pembelian premi itu, triggernya keluar pada saat secara sistem melihat ini untuk biaya coy-cor dipotong 3 bulan ke depan cukup ya. Kalau misalnya tidak cukup itu keluar suratnya. Tapi kalau tadi Pak Andri bilang polisnya lapse, harusnya dilihat case-nya sih Pak. Biar kita telusuri sebabnya kenapa. Gitu Pak. Oke, baik Pak Andi. Terakhir ya Pak Andi ya. Terima kasih ya. Terakhir Pak Andi. Oke, nasabah dia pertama dia dinyatakan lapse gitu ya. Di suratnya dinyatakan lapse untuk segera top up karena nilai
karena biaya asuransinya tidak cukup dari nilai investasi yang terbentuk gitu ya. Ini case real nasabah saya baru 1,5 tahun, polisnya syariah gitu ya. Nah, lalu tadi sudah dijawab sama Pak Andi, dia tidak ada akan masa tunggu ya, karena dia auto debit kan gitu ya. Karena dia auto debit gitu ya. Jadi nah, pertanyaan saya, apabila nasabah ini menggunakan kartu rumah sakit dan dia statusnya itu mungkin auto debitnya agak karena terlambat tapi biayanya duluan, apakah dia waktu dinyatakan lapse-nya itu tiba-tiba dia harus masuk rumah sakit? Apakah kartunya itu berlaku atau tidak? Manfaat kartu Polisnya rumah sudah sakit. lapse ya Pak? Polisnya sudah lapse ya? Karena lapse-nya karena bukan dia tidak bayar, karena memang ada biaya asuransi yang bertambah yang seperti yang kita bicarakan seperti ini ya. Oke. Gitu. Prinsipnya sih Pak, betul. Betul. Kan lapse itu kan bisa segala banyak faktor. Dia tidak melakukan pembayaran sehingga nilai investasi nggak cukup untuk yang kedua tidak cukup bayar coy-cor sehingga karena nilai investasi nggak cukup. Kalau memang polisnya jadi lapse dan itu kartunya itu tidak bisa dipakai Pak. Ya, maaf saya potong Pak Andi, saya cut. Ini dia bukan tidak bayar ya. Dia dari awal dia memang sudah auto debit di tanggal sekian. Tiba-tiba ada pemberitahuan surat kalau dia harus segera top up dan polisnya statusnya lapse. Saya di-share dan itu statusnya lapse gitu. Nah, itu apakah kartu rumah sakitnya pada waktu dia belum, kan dia otomatis auto debitnya mungkin di 5 hari ke depan, tapi dia sudah terima. Gitu ya, apakah dia manfaat kartunya itu pas dia sudah belum di auto debit masih bisa digunakan? Sepanjang kalau misalnya jawaban saya, sepanjang status polisnya lapse, udah di sistem lapse, itu kartunya nggak bisa dipakai. Koreksi Novi ya? Betul Pak. Iya, betul. Tambahan Betul, Pak. dari saya. Oke. Berarti pada waktu dia sudah aktif lagi, tapi masa tunggunya aman ya? Ya, sepanjang rein. Jadi Betul ya, begini Pak? Jadi begini, kalau polisnya lapse apapun itu penyebabnya, pada saat polis lapse itu nasabah tidak tercover oleh Allianz. Nah, pada saat dia melakukan pemulihan atau auto reinstatement dan dia sudah aktif kembali, secara otomatis dia akan di-cover kembali. Tapi pada saat lapse-nya itu ya memang tidak tercover oleh Allianz karena memang kan polisnya tidak aktif seperti itu. Oke, baik. Terjawab Bu Naomi. Makasih Bu Naomi sama Pak Andi ya. Thank you. Terima kasih Pak. Pak Andi, Mbak Nomi, boleh ada tambahan dari saya yang mengenai pemulihan yang tanpa format atau tidak. Tadi sih ada yang mungkin terlewat dari Pak Andi sama Bu Nomi. Kita ada tambahannya, walaupun untuk polis di bawah 90 hari, nasabahnya which is baru lapse-nya hari ini gitu kan. Terus nasabahnya melakukan pembayaran 3 hari kemudian. Nah, itu kita lihat juga ya Bapak Ibu untuk riwayat klaim, terus apakah pada saat pembuatan polis itu dia ada riwayat ekstra premi, loading, dan sebagainya, atau standar atau tidak, itu mempengaruhi ya. Jadi walaupun dia di bawah 90 hari, tetap kita mintakan form pemulihan. Itu yang di bawah 90 hari untuk cash yang nasabah Bapak Ibu clean cash saja seperti itu. Nanti takutnya ada nasabah Bapak Ibu yang baru lapse kemarin terus bayar, nah dananya kenapa nggak terproses gitu kan. Nah setelah kita cek ternyata dia pernah ada riwayat klaim atau pernah ada riwayat substandar seperti itu. Mungkin itu aja tambahan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, saya pasti terjawab ya Pak Andri ya dari jawabannya semua. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Martua. Apa yang membuat nilai investasi tidak cukup untuk membayar semua biaya asuransi padahal nasabah selalu bayar premi on time? Dan yang kedua, berapa persen kenaikan biaya asuransi tiap tahun? Mungkin dari Pak Andi atau Bu Naomi atau Pak Arifin ada yang bisa jawab? Silakan Nof dan Putu. Bismillah. Ya, kalau untuk penyebab polisnya lapse tetapi nasabah
membayar secara on time. Balik lagi, kita harus cek lagi nih, apakah nasabah seperti yang tadi saya udah informasikan ya di FAQ ada ya. Jadi dicek lagi nih, apakah nasabahnya pernah melakukan penarikan dana atau tidak, seperti itu. Ataukah, apakah nasabah pernah melakukan perubahan atau tidak. Di tahun keberapakah nasabah saat ini? Karena misalnya di tahun kedua atau tahun ketiga, seperti yang tadi saya informasikan, itu di tahun kedua dan tahun ketiga itu masih ada biaya 50% loh yang ditanggung oleh nasabah. Dipotong dari nilai investasinya, ada 50% plus 100% biaya bulan berjalannya. Seperti itu. Kita harus mengecek lagi polisnya satu persatu ya, itu karena apa. Lalu yang kedua, tadi boleh diulang? Mohon maaf. Ya, Bu. Yang kedua ini berapa persen kenaikan biaya asuransi tiap tahun? Kenaikan biaya asuransi itu sebenarnya kan kita tidak dapat memastikan ya, kita tidak dapat melihat karena balik lagi kan, itu dilihat lagi nih pada usia nasabah, tiap polis pasti beda kan usia nasabahnya berapa, lalu gendernya apa, apakah dia ada loading dulu sebelumnya ada loading atau tidak, terus merokok atau tidak, itu kan dihitung lagi ya. Itu biasanya nanti yang menghitung adalah bagian terkaitnya lagi seperti itu. Jadi kalau untuk memastikan sekarang berapa sih kenaikannya setiap tahunnya berapa persen, kita juga tidak dapat memastikan secara pasti berapanya karena akan dilihat lagi beberapa faktor lagi seperti yang tadi saya informasikan seperti itu. Oke, ya terjawab ya, Pak Martua ya. Oke, jadi intinya sih dari berbagai aspek nilai investasi nggak cukup itu ada dari tadi mungkin ada renewal atau mungkin upgrade, mungkin ada mungkin di tahun kedua tahun ketiga mungkin ada program premi segala macam atau mungkin ada cuti premi. Nah itu bisa berbagai macam aspek. Kalau berapa persennya juga nggak pasti ya teman-teman ya. Jadi tergantung dari usia, jenis kelamin, gender, mungkin merokok atau tidak. Oke. Siap. Pertanyaan selanjutnya. Boleh nambahin. Mau bertanya dong? Oh sorry. Ada 3 orang nih ya. Iya, saya Siapa dulu dulu nih? mengikuti pertanyaan yang tadi soalnya nanggung nih. Oke. Itu tadi kan Ibu bilang kalau seandainya kenaikan premi kan tidak bisa dihitung secara pasti kan, karena kan beda-beda gender apa segala macam. Nah pertanyaannya gini Bu, kalau seandainya nasabah A terus 5 tahun berikutnya kita bikin ilustrasi, ya bisa nggak dilihat dari biaya asuransi dengan usianya dia saat itu dengan benefit yang sama? Maksudnya semua proteksi nggak ada yang berubah, hanya mau tahu aja biaya asuransinya jadi berapa. Bisa nggak dengan pakai cara seperti itu? Thank you. Kalau untuk itunya sih dari proposal ya, dari proposal. Karena kan Yes, betul. kalau di kita sendiri kan sebenarnya proposal itu kan hanya bisa dibuat oleh agent ya. Kalau di kita sendiri kita tidak dapat membuat itu. Jadi kita hanya akan melihat berdasarkan dari informasi yang sudah ada di kami seperti itu. Jadi untuk memastikan sendiri saya juga tidak berani menjamin apakah itu akan sama atau tidak. Seperti itu sih. Betul. Karena tadi Pak, kan kita tidak, kalau dari sisi premi mungkin pertanyaannya bukan premi ya, tapi lebih ke arah biaya asuransinya ya. Kalau biaya asuransi 5 tahun ke depan kan itu banyak faktor tadi yang sudah disampaikan. Oleh karena itu memang tidak bisa diproyeksikan kira-kira berapa nih gitu. Tapi kalau mau dicoba-coba sih silakan aja gitu ya Pak ya. Jadi harus ada beberapa skenario. Misalnya ya itu ke kreativitas dari agent aja, misalnya mau berapa persen, jadi kan bisa dihitung tuh nanti di discover-nya kira-kira preminya berapa yang dikenakan. Tetapi secara yang boleh saya highlight, kita agak sulit untuk mengetahui proyeksi ke depan gitu ya, karena kan banyak faktor. Bisa jadi pas kita hitung taruhlah naiknya 20%. Di tengah jalan nasabah ada klaim, ada riwayat yang cukup tinggi gitu ya, resikonya dan sebagainya itu kan juga berubah atas perhitungan kita. Oleh karena itu agak sulit bagi kita untuk memproyeksikan besaran COI gitu ya. That's why yang bisa kita share adalah kan COI tahun berikutnya gitu ya. Kenaikan COI tahun berikutnya itu bisa diketahui pada saat anniversary policy gitu.
Oke, Pak, mau clearin sekali lagi. Memang kenaikan untuk coy-cornya itu dilihat dari tingkat klaim, bukannya kalau di Banyak Pak, program banyak unit link faktor itu, Pak. Banyak bukannya faktor, kalau Pak. dalam unit link ini sepengetahuan kita ya yang tahu dari leader-leader disampaikan waktu dulu, apa namanya untuk kenaikan apa namanya biaya asuransi coy-cor kita itu berdasarkan usia aja, bukan berdasarkan karena tingkat rasio klaim kita yang begitu tinggi. Kalau misalnya tingkat rasio klaimnya tinggi, berarti sama aja dong produk unit link dengan tradisional. Thank you. Novi bisa bantu jawab dulu. Karena sebenarnya begini, kalau untuk dipastikan dengan klaimnya tinggi atau tidak, kenaikannya lebih besar atau tidak, itu juga tidak dapat kita pastikan sih seperti itu. Tapi memang yang lebih spesifiknya sih sepertinya yang seperti yang tadi saya sampaikan dari usia, gender, terus merokok atau tidak, ataukah ada memang kebiasaan lain yang terjadi, atau memang sebenarnya ada ya kalau misalnya untuk klaim rasionya tinggi atau tidak, biasanya kan itu berpengaruh terhadap perubahan apakah dia setuju atau tidak seperti itu sih, lebih ke sana. Tapi memang kalau untuk klaim sendiri sedikit banyaknya memang akan dilihat juga seperti itu. Jadi banyak faktor sih Pak, lebih memang lihatnya dari sisi bagaimana UP-nya, usia tertanggung, jenis pertanggungan, kemudian jenis kelamin. Kalau dari sisi klaim lebih ke arah dari ekstra premi loading-nya nanti gitu. Tapi memang Oke, itu yang kalau memang karena major polis, perubahan polis, ya kita paham karena sudah melakukan klaim, ya artinya kan ada ilustrasi baru, penawaran baru, ya boleh diterima, boleh enggak gitu ya. Tapi kalau yang saya khawatirin tadi statement Bapak bahwa ceritanya polis nggak ada berubah nih, tapi tingkat klaimnya tinggi. Ya. Enggak di situnya sih, nggak dilihat dari situnya. Mungkin saya agak clarify jadi dari direvisi sisi. Ya. Oke, thank you. Oke, sudah kejawab, dan mungkin tadi dia juga mau langsung unmute ya? Iya, boleh tanya ya? Ya, silakan. Iya, pagi tim Allianz. Aku dengan Rinta mau tanya, ini sebenarnya melanjutkan pertanyaan dari Andri tadi ya, dari Mas Andri, tentang pembuatan proposal terutama untuk unapplied premium. Jadi harusnya sih ya, ini menurut aku ya, harusnya pasti dong Allianz punya standar bagaimana cara menghitung supaya tahun kedua, tahun ketiga ini nggak sampai nasabah yang sebenarnya clean cash dan tidak pernah ada riwayat klaim, udah gitu nggak kenapa-napa, tiba-tiba terima surat untuk untuk top up. Karena kebetulan nasabah aku juga ada 2 orang dan ini memang sama-sama juga polisnya syariah, nggak pernah ada riwayat klaim, dan ini polis masuk tahun bulan ke-24 ya, jadi udah lewat dari 2 tahun. Kayak gitu, udah lewat dari 2 tahun, terus tiba-tiba dikirimin surat untuk untuk melakukan top up. Dan untuk informasi aja, pada saat aku pembuatan proposal itu udah cukup, maksudnya udah cukup cantik lah gitu. Jadi di tahun pertama itu unapplied premium nilai tunai yang tahun pertama misal nih ya 3 juta, di tahun kedua itu bahkan 4,9 juta gitu. Dan itu aja dia masih terima surat dari Allianz gitu. Terus premi ini aku split jadi 2. Jadi ada premi reguler sama ada top up berkala. Memang top up berkalanya nggak gede, cuma 100.000, preminya 2,9 kayak gitu. Nah ini maksud aku Allianz pasti punya riwayat dong, seperti apa sih penghitungannya, coy-cornya beberapa tahun yang lalu, terus bagaimana kita agent-agent ini menggunakan discover pada saat menghitung, jangan sampai di tahun kedua, tahun ketiga, atau ya mungkin nantinya itu tahu-tahu nasabah masih disuruh top up padahal nggak pernah ada riwayat medis kayak begitu. Kita nih, aku yakin kita agent-agent ini udah berusaha, ini kan kayak Randy hanya ada perubahan proposal, nggak ada perubahan proposal Mas Ren. Jadi emang benar-benar ini dari aku buat sampai sekarang nggak ada perubahan proposal, tiba-tiba minggu lalu aku dikabarin bahwa mereka terima surat kayak gitu. Ini agak-agak, maksud aku sebenarnya jawabannya juga kita mau ngasih taunya juga kan bingung nih cara ngasih taunya ke nasabah seperti apa gitu. Waktu kita bikin
proposal pertama kali 2 tahun yang lalu, angkanya itu kan juga dia bilang gini, katanya proteksi kok masih naruh di top up gitu. Kita udah bilang nih untuk ngejaga nilai tunai supaya apa? Supaya jangan sampai nanti pada tahun kedua, tahun ketiga lo harus top up gitu. Nggak taunya beneran top up dapat surat dari Allianz kayak gitu. Nah ini maksud aku unapplied premium itu cara ngitungnya tuh sebenarnya seperti apa gitu. Karena kalau unapplied premium terlalu gede pun itu kan proposal nggak bisa di running, nggak bisa di preview. Karena apa? Karena unapplied-nya terlalu besar. Jadi kita pasti harus disuruh nambah proteksi kayak gitu. Jadi itu aja sih. Thank you. Oke, baik Bu. Nanti tambahkan ya, Nov. Intinya Bu, tadi faktor-faktor itu sebenarnya yang sudah didiskusikan di internal juga di Allianz. Karena memang untuk yang discover itu, kita sedang melakukan proses enhancement agar dapat dimasukkan juga untuk perhitungan biaya-biaya tertunggak gitu. Jadi bisa diketahui lebih akurat lah ya dengan kondisi seperti itu gitu. Catatan Bu, memang ini dalam proses project enhancement discover-nya. Kira-kira berapa lama ya Pak? Karena ini kan kejadiannya sudah lama Pak. Oke. Untuk hal itu harus get back ke tim discover sih Pak, karena kan discover itu kan to be honest bukan di areanya BPR ya, tapi ini akan kita bantu gitu. Coba tanyain kira-kira kapan sih, karena memang ini banyak pertanyaan juga sih yang kita sering terima dari para agent. Ya karena kan maksudnya ini kejadiannya udah dari tahun lalu nih Pak, udah bertahun-tahun sebenarnya kayak gini. Ya mohon maaf nih Pak, maksudnya dari tim Allianz bilangnya discover sedang di develop, tapi kita sudah berjalan 2 tahun dan ya itu tetap terjadi gitu loh Pak. Kan kita nggak mau sebenarnya hal ini terjadi buat kita sama buat nasabah kita. Padahal kita sudah berusaha untuk nggak rubah preminya, nggak rubah proposalnya, nggak apa. Tapi at the end tetap ujung-ujungnya, nah benar kata Pak Randy, jadi bom waktu Pak. Jadi bumerang buat kita sendiri. Kalau dari Allianz itu nggak ada due date yang pasti Pak. Ini kejadian sudah sangat lama soalnya Pak. Kita udah sangat resah Pak. Bukan hal yang baru terjadi karena krisis ini Pak. Oke, baik Pak. Nanti kita coba tanyakan kembali ya dengan tim discover-nya. Oke. Ada tambahan dari Bu Naomi atau Pak Arifin? Sebenarnya kalau untuk surat sendiri sih kan, kalau untuk surat pemberitahuan yang nilai investasi ya, itu sih kita hanya menginformasikan nih sebenarnya kepada nasabah nih, sebenarnya polis ini masih aktif kok, masih berjalan gitu kan, masih tidak ada masalah untuk biaya-biayanya, hanya takutnya jika memang nasabahnya lupa atau memang tidak aware dengan polisnya, dia tidak melakukan pembayaran tepat waktu nih, apalagi kan dia baru tahun kedua, tahun ketiga. Takutnya tanpa pemberitahuan surat ini, polisnya tiba-tiba bisa lapse atau tidak aktif, tidak tercover. Nanti nasabahnya kan juga malah lebih bingung lagi ya, seperti itu. Ini surat pemberitahuan ini sebenarnya bagusnya di mana sebagai reminder sih, bahwa nasabah tuh harus tetap melakukan pembayaran jatuh tempo, walaupun dia tidak melakukan top up ya, karena di sini masih cukup untuk 3 kali jatuh tempo biaya cocar-nya sendiri. Itu aja sih sebenarnya. Iya Mbak, tapi kan sebenarnya nasabah itu kan di ujungnya ya Mbak. Nasabah itu kan terima beresnya. Awal muaranya kan dari sistem Allianz, sebenarnya dari Discover, kita bikin proposalnya, kita approach ke nasabahnya. Jadi sebenarnya kan yang perlu diperbaiki itu ya dari awalnya Mbak, dari sistem di Discover-nya. Ya, baik Pak. Kalau untuk hal itu kan memang sedang kami tindak lanjuti juga ya Pak ya, seperti itu. Oke, thank you ya Bu Omi ya. Jadi mungkin boleh sedikitnya saya yang terima banyak sekali laporan mengenai hal ini. Jadi kalau saya lihat betul ada itikat baik dari Allianz untuk bisa kasih ingat-ingat nih, jangan sampai telat bayar ya, karena nilai tunainya jangan sampai kurang dari 3 bulan biaya asuransi ya, karena tadi ya ada utang di awal yang udah dijelasin, utang akuisisi, ada utang biaya asuransi dan admin. Cuma yang perlu juga saya sampaikan, mewakili semua teman-teman dari grup kami ya, dari grup RIS, ada kata-kata yang kelihatannya perlu diubah juga Bu, supaya wording yang di emailnya tuh nggak bikin nasabahnya kaget. Karena nasabah itu lihatnya, ini kok gue bayar, tapi dibilang nilai
tunai hampir habis dan harus top up, kalau enggak polis akan nonaktif gitu loh Bu Omi. Jadi itu yang terjadi gitu. Kita semua udah coba jelasin ya, tapi beneran Bu, ada nasabah-nasabah yang benar-benar minta tutup polis Bu. Udah sampai kita jelasin sampai gimana, udah gua nggak mau deh, ini nggak bener nih kayak begini gitu. Kita udah sampai ini, udah jelasin, udah baik-baik gitu ya untuk temuin, ini nggak apa-apa kok, ini cuman kayak peringatan aja karena dana cadangan biaya asuransinya ini jangan sampai nggak bayar gitu ya. Dia tetap tutup polis Bu Omi. Jadi kita benar-benar nih saat ini minta tolong supaya ya itulah mungkin kata-katanya ya Bu ya yang lebih simpel gitu loh. Karena kan beda ya ngomong sama nasabah sama ngomong sama kita gitu aja Bu Omi. Tolong ya Bu. Ya siap Bu. Baik Bu. Terima kasih atas informasinya Bu Ana. Bu Ana, sebagai informasi tambahan, memang kalimat itu yang feedback dari agent sedang kita review kembali Bu, gitu. Jadi memang sudah masuk dalam pipeline. Pastinya kan ada proses gitu ya, sirkulasi, nanti minta approval dan sebagainya. Memang itu udah masuk pipeline kita untuk dilakukan review atas kalimat yang ada, gitu Bu. Oke. Thank you Bu Ana. Makasih Pak Andi, makasih. Oke, siap. Semoga kalau bisa dari kita semua, Pak Andi, Bu Naomi, Pak Arifin juga bisa diperbaiki juga ya Pak. Semoga Allianz juga bisa mengerti para nasabah juga para tim-timnya juga kita. Oke, siap. Ada Pak Jonathan ya? Pak Jonathan mau nanya? Boleh dong mau tanya. Tadi yang pertanyaan jawaban Pak Andi yang pertama kali jawab yang masalah yang proyeksi ilustrasi yang dibikin kan di ilustrasi tersebut perhitungan proyeksi investasinya tidak ada biaya yang dipotong di tahun kedua dan ketiga ya untuk biaya tertunggaknya. Bukannya setahu saya itu udah dipotong ya Pak. Makanya kan di tahun kedua dan ketiga biaya investasinya udah kecil Pak dari biasanya. Tadi Pak Andi bilang belum dipotong Pak. Boleh dibantu Pak? Di dalam proyeksinya tidak ada sih Pak. Tapi kita akan cek ya Pak ya untuk di dalam proyeksinya tidak ada ya Pak. Di discover-nya tidak. Nanti kita coba cek ke bagian produk. Nanti kalau itu ada perbedaan nanti saya akan info ke Pak Heru. Oke Pak. Nah pertanyaannya nih sebelum kejadian ini kita udah pernah ke Allianz Pusat sih Pak. Itu waktu zaman ASN Toolbox Pak. Dan ini kejadian lagi di ASN Discover Pak. Berarti kan sebetulnya kita mengulangi sesuatu kesalahan yang sama dong, bener nggak sih? Kejadian lagi nasabah udah bayar terus nih, nggak ada perubahan premi, nggak ada perubahan yang macam-macam, nggak ada klaim, nasabah lapse. Itu sebenarnya balik lagi ke jawaban yang penjelasan kami sebelumnya Pak. Dari sisi discover-nya kan juga lagi melakukan pengembangan. Ya. Saya boleh ngomong dulu Pak? Boleh, silakan. Jadi kan waktu di ASN Toolbox itu kan kita udah pernah ke sana nih Pak, udah ketemu sama orang kantor pusat juga, udah dijelasin juga, dan udah dijelasin masalah yang di ilustrasi itu udah dipotong 50% di tahun kedua, tahun ketiga juga udah dipotong biaya tertunggaknya. Tapi tadi Pak Andi bilang belum dipotong. Nah ini kan boleh dibantu nih Pak, diperjelas lagi. Kalau nggak dipotong, kenapa di tahun kedua dan ketiga proyeksi investasinya lebih kecil daripada tahun pertama. Nah, itu boleh dijelasin ya, Pak. Terus ada baiknya nih buat kedepannya, kan kita kan nggak mungkin ngitungin nih untuk perubahan. Kalau nasabah, kan ada produk baru nih. Produk baru kan pasti kita kan akan sounding ke nasabah. Untuk upgrade, ini ada perubahan loh, ada kartu yang lebih bagus, pasti kan kita sounding ke nasabah. Even dia baru 2 tahun, baru 1 tahun, pasti kan kita akan sounding ke nasabah. Karena kita lihatnya dari sisi nasabah. Ada produk yang lebih bagus. Tapi tadi Bu Naomi bilang, ya kalau 2 tahun, 3 tahun melakukan perubahan, ya pasti akan nggak cukup. Nah, berarti kan lebih baik dibikin nih Pak, di Allianz Discover, di sisi sebelah mananya untuk perubahan. Dia udah ngitungin biaya yang lama sama biaya yang baru. Kan kalau sekarang kita melakukan perubahan, kita cuma ngitung dari Allianz Discover aja, seperti kayak kita nasabah buka baru Pak ilustrasinya. Itu kan jadi yang berabe kan jadi masalahnya kan timbulnya di situ. Kita membuat sesuatu yang baru tapi itu buat perubahan asuransi kita yang lama.
Nah, makanya kan ada perubahan di biaya yang lama, masih ada, biaya yang baru ada nambah lagi, ya makanya jadi lapse. Nah, itu boleh dibantu kasih masukan juga sih Pak, kalau kayak gini nggak akan kelar sih, karena masalahnya kan dari sini Pak. Betul Pak, itu memang menjadi pipeline yang tadi saya sudah sampaikan. Tim Discover itu sudah melakukan project enhancement. Salah satunya tadi untuk yang alteration juga untuk perubahan-perubahan itu bisa dilakukan gitu ya. Terus ada beberapa proses-proses yang memang harus diperbaiki dari sisi Discover-nya. Itu Pak. Jadi thank you Pak atas informasinya. Nanti memang itu banyak kok, dalam arti gini, nggak cuma Bapak Ibu gitu ya, dari sisi para HAS gitu ya, ADE juga itu juga menyampaikan hal yang sama gitu ya ke para pihak Discover. Tentunya itu kan ada proses juga gitu ya. Coba nanti pada saat di manajemen meeting kita bisa sounding lagi informasi itu. Oke, makasih Pak. Oke, Pak Andi sama Bu Nomi, saya Andri masih boleh ada yang tanya sedikit. Masih ada waktu? Kita sampai 11.30 ya, selesai ya. Silakan. Boleh ya, Tan ya? Oke, baik. Pak, saya mungkin mewakili teman-teman yang di syariah, Pak ya. Untuk yang konvensional dan syariah itu udah pasti untuk biaya-biaya dan nilai investasinya yang dikelola secara instrumen, saya paham banget itu Pak. Nah, itu ada perbedaan yang sangat signifikan di konvensional dan syariah. Teman-teman yang syariah itu mesti paham. Biayanya itu lebih besar. Nah, ini ada kenaikan ini, saya juga paham karena memang sejak pandemi, gitu ya Pak. Maka perusahaan akan ada biaya-biaya yang akan dibebankan tambahan ke nasabah. Nah, saya lebih tadi sudah disampaikan lebih baik memang bahasanya yang diterima nasabah itu jangan mendadak untuk emailnya apabila polisnya lapse. Jadi lebih baik dia terima sebulan, 2 bulan, 3 bulan, di pemberitahuannya dulu, bukan tiba-tiba dia lapse. Jadi kita sebagai agent kita bisa menyampaikan atau kita bisa mencari informasi untuk menyampaikan ke nasabah kita, oh ini loh, seperti ini loh kenaikannya. Nah kira-kira itu Pak, dan tolong mohon dijawab Pak untuk teman-teman yang syariah, soalnya waktu dia naik lapse, kita kan di syariah itu ada akad Pak. Gitu. Akad itu sangat penting di syariah pada waktu kita propose ke nasabah proposal. Jika tiba-tiba dia lapse dan harus dibayar, itu akadnya harusnya berubah kembali Pak. Nah teman-teman di Allianz harus mengerti, paham nasabah-nasabah yang tipikalnya ngambil syariah. Itu aja ya. Dan saya sangat jujur saya sangat terbantu sama teman-teman BPR selama ini menghandle setiap masalah-masalah klien saya sebelumnya gitu ya. Jadi terima kasih ya Pak Andi sama Pak Nomi. Thank you. Itu pertanyaan terakhir saya Pak. Terima kasih Pak. Novi atau Putu bisa bantu dulu. Ya, berarti ini syariah ya untuk biaya asuransinya ya yang akadnya itu. Sebenarnya sih kalau untuk itu kita mesti cek dulu ya Pak ya, karena agak sulit nih aku ngejawabnya. Karena kan mesti dilihat lagi nih polisnya, kayak gitu Pak. Nanti di-share aja Pak Andri di email ke BPR, nomor polisnya berapa, kemudian antara komparasi dengan yang konvensional, dengan polisnya Bapak tadi yang syariah, biar kita godok dulu tuh nanti hitungannya di tahun pertama, kedua, ketiganya gitu Pak. Biar ketahuan kan case-nya. Boleh ya Pak Andri ya? Kalau Iya boleh. Ya. Boleh ya, secara personal Pak, saya secara teman-teman syariah sendiri dia juga mesti paham. Ada perbedaan yang sangat besar antara biaya syariah dan konvensional Pak. Itu udah pasti sih sebelumnya kita ngerti. Nah, cuma kan di syariah ini kan kita kan pakai akad Pak ya. Jadi apabila terjadi ada penambahan atau perubahan atau apa, itu harusnya terjadi akad ulang Pak. Nah itu teman-teman kantor pusat harus mengerti, harus paham banget itu hal-hal yang kecil tapi bagi mereka itu penting gitu ya, karena kita bicara tentang akad gitu ya Pak ya. Dan ini secara personal tapi secara teman-teman syariah mesti ngerti gitu. Terima kasih ya Pak Andi ya. Terima kasih Pak Andri informasinya juga. Halo, selamat. Halo. Ya silakan Pak Ardi. Mungkin kita buka satu pertanyaan terakhir ya teman-teman. Selamat pagi ya, nama saya Ardi.
Saya mau tanya nih sedikit. Jadi, sorry saya nggak buka kamera ya. Jadi kalau misalnya nih ada nasabah saya terima email, SMS akan lapse itu ya di asuransi tidak cukup, Pak. Nah, misalnya udah kita jelasin, terus tetap nih nasabah takut dan dia akan top up gitu, akan melakukan top up kan. Nah, tapi kenapa kalau misalnya mau top up gitu tetap harus pakai form ya, kalau nggak salah ya, form top up seperti itu ya. Kenapa jadi seperti nasabahnya kayak disuruh kerja yang banyak gitu loh, padahal udah ibaratnya udah sadar kan, mungkin udah cuma takut aja. Nah, apa bisa dibikin lebih mudah gitu, Pak? Itu aja sih pertanyaannya. Halo? Ya, halo. Iya, Bapak. Untuk saat ini memang kalau misalnya top up secara transfer seperti itu ya, Pak ya, nasabah transfer bayar sendiri, itu memang saat ini kami masih mengharuskan nasabah memakai form top up single agar kita juga tahu ini maunya pembayarannya kemana. Pertama, sebenarnya kalau misalnya nasabah ingin top up tidak menggunakan formulir, nasabah bisa menggunakan Easy Connect, Pak. Di dalam Easy Connect itu bisa top up tanpa form. Nanti di situ akan mengisi datanya di Easy Connect-nya sendiri seperti itu. Oke, kalau gitu tinggal arahin aja ya nasabahnya untuk segala transaksi top up ya ke Easy Connect. Ya, betul. Oke, kalau gitu ya. Terima kasih ya Bu Naomi. Baik, terima kasih Pak. Oke. Mungkin sesi Q&A itu udah selesai. Mungkin teman-teman yang masih ada banyak pertanyaan nih, belum sempat kita bacain juga. Mungkin teman-teman juga masih ada bingung juga. Nah, tapi kita udah banyak belajar juga ya dari tim Allianz Pusat. Ada Pak Andi, ada Bu Naomi juga, ada Pak Arifin yang udah ngasih informasi juga seputar pertanyaan-pertanyaan kita nih yang udah kemarin muncul juga nih nasabah-nasabah kita yang dikirim email. Kita jadi tahu nih penjawabnya seperti apa sih. Nah, mungkin kita juga berharap dari tim Allianz Pusat juga bisa mendengarkan segala masukan dari pendapat kita juga. Oke, mungkin dari Willy itu aja. Terima kasih juga buat Tante Ana udah mempercayakan Willy juga. Dari Tante Ana ada yang mau ditambahkan lah? Ya betul, terima kasih banget ya Pak Andi, Ibu Omi sama Pak Putu ya yang udah dengan sabar ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita memang banyak khawatirkan selama ini. Terus terima kasih juga mau terima masukan untuk bisa disampaikan lagi ke bagian-bagian terkait. Tentu semuanya ini dan acara ini kita adakan karena kita benar-benar mau memberikan yang terbaik buat nasabah-nasabah, juga buat supaya kita menjaga ya Allianz semakin jaya gitu, sama-sama kita berjuang gitu loh, baik yang di lapangan juga yang di dapur lah istilahnya ya, manajemen Allianz kan di dapur ya kurang lebih. Pasti kita mau untuk mencapai yang terbaik di tahun 2022 ini. Terima kasih, kita terima banyak banget hari ini pertanyaan list-list pertanyaan yang dari Ibu Omi sampaikan juga tadi benar-benar ngebantu banget mengenai biaya-biaya, juga ngebantu banget teman-teman tadi, banyak banget yang japri saya. Thank you Tante, hari ini kita benar-benar dapat banyak sekali masukan. Juga buat Willy ya MC kita yang luar biasa ya hari ini mandu kita. Satu hal yang saya lihat teman-teman tolong diedukasi aja nasabah untuk bisa semuanya aktif di Easy Connect mereka supaya mereka juga jadi teredukasi ya si nasabah ya dari awal tentang polisia, tentang jika mau lakukan perubahan atau apapun, mau cepat mau apa, mau tahu laporan transaksi buat pajak dan sebagainya, mereka juga jadi nasabah-nasabah Allianz yang mumpuni, yang pintar-pintar semuanya juga ya. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin Pak Andi ada kata penutup mungkin buat kita semua Pak, silakan Pak. Bu Wit atau Pak Heru silakan, thank you banget hari ini. Terima kasih Bu Ana dan teman-teman semua. Senang sekali, intinya hal ini memang kita selalu adakan. Rencananya kami juga akan mengadakan informasi nilai investasi ini ke para admin di bulan April kemarin sudah kita adakan di
1 minggu sebelumnya, bulan Maret yang lalu, dan kita akan mengadakan juga kepada admin di bulan April ini, mungkin di awal April atau di second week of April gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang menggunakan admin, silakan diinformasikan bisa join gitu ya. Karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tidak tercover di dalam materi saya hari ini. Nanti kita akan masukkan lagi dari materi-materi yang Bapak Ibu tanyakan biar nanti informasinya lebih lengkap gitu. Terima kasih, semoga kerjasama semakin baik dengan BPR. Semoga kita bisa memberikan layanan yang lebih baik, baik kepada para Bapak Ibu maupun rekan-rekan admin nanti. Terima kasih Bu Ana kesempatannya. Selamat pagi semua, salam bahagia. Pagi semua, terima kasih. Semua. Salam sehat, salam bahagia buat semua. Take care ya semua, thank you. Semua. Bye. Thank you Bu Ana. Thank you Thank Willy. teman-teman. Thank you. Terima kasih. Bye. Sukses selalu dan jaga kesehatan ya semuanya. Siap. Thank you. Bye.